Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025. Hari ini Gereja Katolik merayakan pesta wajib Santa Maria dipersembahkan kepada Allah. Hari ini juga adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-33 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema Yesus Kristus menyucikan bait Allah. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab pertama Makabe 4 ayat 36 sampai dengan 37 dan ayat 52 sampai dengan 59. Mazmur tanggapan diambil dari kitab pertama Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan 12, bait pengantar Injil diambil dari Injil Yohanes 10 ayat 27, dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 21 ayat 12 sampai dengan 13, Injil Markus 11 ayat 15 sampai dengan 18, Injil Yohanes 2 ayat 13 sampai dengan 16. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 22 November 2024 dan tanggal 18 November 2022. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Jumat tanggal 24 November 2023 dan tanggal 19 November 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini agar kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video kuntum ini. Baik sahabat kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Dalam bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 45 sampai dengan 48, terlihat bahwa Yesus Kristus dengan tegas mengatakan bahwa bait Allah adalah tempat suci untuk berdoa, di mana terjadi perjumpaan dan relasi yang intim antara Allah Tritunggal Maha Kudus dengan umatnya. Kita bisa baca dalam Injil Lukas 19 ayat 46. Selain hal tersebut, rumah doa menjadi tempat suci karena Allah Tritunggal Maha Kudus diperdengarkan dan direnungkan sabda-sabdanya. Menurut kitab Wahyu 10 ayat 11, sabda Allah Tritunggal Maha Kudus inilah yang mesti kita hidupi, menjadi makanan rohani dan menjadi pokok pewartaan bagi banyak orang. Sehingga wajar bila Yesus Kristus marah kepada manusia yang telah melakukan kejahatan, dalam hal ini memanipulasi keagamaan demi kepentingan dan kekayaan pribadi. Merenungkan kemarahan Yesus Kristus karena bait Allah dijadikan sarang penyamun, sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Lukas 19 ayat 46, maka kira-kira bagaimana bila hati kita yang juga merupakan bait Allah sendiri sebagai tempat kita bertemu dengannya, dipenuhi oleh kemarahan, dendam, dan kejahatan?
Yesus Kristus marah karena cintanya yang tanpa batas kepada manusia dan peduli pada keselamatan manusia. Yesus Kristus hanya berharap agar manusia bertobat dan kembali kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Melalui bacaan Injil pada hari ini, maka biarlah Yesus Kristus masuk ke dalam hati kita untuk mengusir semua kemarahan, dendam, dan kejahatan yang ada dan membersihkan segala luka batin kita yang menyakitkan, agar kita layak menjadi tempat kediamannya. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan shalom.